Oke, halo. Hari ini saya akan membahas mengenai salah satu materi di EDW Auditing ya. Ini mengenai test of transaction. Jadi kita akan ngomong mengenai ini, test of transaction. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa di dalam sebuah sistem itu ada yang namanya pengaturan. Apakah sistem itu berjalan dengan baik atau sesuai atau enggak. Nah, itu nanti akan kita lihat. Nah, salah satunya untuk kita melihat sistem itu sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya atau belum, itu salah satu caranya adalah dengan menggunakan test of transaction atau test of data. Nah, ini di bagian sini kita akan melakukan yang namanya test of data. Nah, jadi di sini nanti data-data berupa transaksi dan data-data lain ya, itu akan diproses lalu menghasilkan yang namanya output. Nah, apakah hasil output ini sudah sesuai ataukah belum? Nah, itu nanti yang akan kita lihat. Oke, kita mau masuk ke yang pertama, test of data. Nah, jadi kalau kita ngomong mengenai test of data, di sini sudah dijelaskan ya. Test of data itu apa? Yaitu kita akan mengetes data-data tersebut ya. Jadi data ini ya, test of data. Nah, jadi data itu ya berarti data yang valid ataupun yang data yang invalid. Atau dalam bahasa sederhananya yang akan kita tes dalam test of data itu adalah kita akan memasukkan data yang benar dan data yang salah. Nah, dua-duanya ini akan kita masukkan. Kalau data benar dimasukkan diproses, ini akan menghasilkan output yang seperti apa. Kalau data salah ini diproses, ini akan menghasilkan output yang seperti apa. Ini namanya test of data. Nah, nanti test of data itu ada berbagai macam ya, ada 7 bahkan lebih. Yang pertama adalah nanti kita akan melakukan test of data secara manual, lalu menggunakan sistem yang namanya parallel simulation atau simulasi paralel. Lalu ada juga ITF, snapshot, scarf, audit hooks, dan CIS. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 hal ini bisa dilakukan karena ada yang namanya EAM atau Embedded Audit Module. Jadi sebuah program nanti yang akan ditanamkan ke dalam sebuah sistem dari perusahaan itu. Yang nantinya dari EAM ini kita bisa melakukan nih ITF, snapshot, scarf, audit hooks, dan juga CIS. Nah, nanti di EAM-nya ini akan keluar laporan-laporan yang khusus diberikan kepada si auditor itu. Sehingga auditor nanti bisa menilai apakah sistemnya ini sudah sesuai atau belum. Kalau belum, itu di bagian mana? Dilihat dari laporan-laporan yang dikeluarkan dari EAM-nya itu. Nah, kita akan masuk yang pertama ya, test of data secara manual. Nah, ini secara manualnya. Nah, seperti di gambar ini menunjukkan bahwa antara sistem komputer dan auditor ini dibagi dua kayak gitu. Ada transaksi, jadi di sini ada data, kemudian data ini akan diproses oleh auditor secara manual, kemudian menghasilkan yang namanya ini ya, hasil proses data secara manual. Kemudian data yang sama ini data ini itu juga akan diproses secara, atau saya buatnya gini aja. Ini ada data ini akan diproses oleh auditor dan juga ada diproses secara ini ya, secara computerized pakai sistem komputer. Nah, nanti ini akan muncul yang namanya
muncul yang namanya output dari sistem perusahaan itu. Nah, outputnya ini, output proses secara manual dan juga output proses secara komputer ini akan dibandingkan. Misalkan yang pertama adalah data yang valid atau data yang benar. Nah, data yang benar ini akan dimasukkan, ini benar. Data yang benar ini akan dimasukkan ke dalam sistem, nanti hasilnya seperti apa. Ini akan dibandingkan. Auditor mengolah data yang benar ini secara manual, hasilnya seperti apa. Kemudian data yang benar ini diolah secara sistem, kemudian menghasilkan hasil yang seperti apa. Itu akan di-compare atau dibandingkan. Nanti apakah ada perbedaan atau enggak antara proses secara manual ini dengan proses secara komputer ini. Kalau nanti ada yang berbeda, maka auditor akan menentukan ini siapa sih yang tidak beres dalam memproses ini. Lalu auditor akan mengulangi lagi sampai nanti menemukan yang ternyata yang enggak beres ini, apakah penghitungan auditornya tadi yang salah ataukah apakah sistem komputernya yang salah. Kalau sistem komputernya dalam menghitung tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka auditor akan melakukan audit secara lebih jauh. Di bagian mana nanti akan kesalahan-kesalahan sistem itu muncul. Kayak gitu. Jadi auditor akan menggali lagi, ini salahnya di bagian mana sih, kayak gitu loh. Tuh, data yang benar. Lalu dicoba lagi pakai data yang salah. Data yang salah ini dimasukkan lagi ke dalam sistem. Auditor juga, tadi kan data benar, nah sekarang data yang salah. Nah, data yang salah ini akan dimasukkan ke auditor dan juga akan dimasukkan ke dalam sistem. Lalu auditor nanti akan muncul output dari atau hasil dari inputan data atau proses data yang salah. Nanti di sistem komputer ini juga akan muncul output dari data yang salah tersebut. Nah, di sini disebutkan data yang salah ini yang kayak apa sih? Contohnya misalkan data yang seharusnya numerik itu diisi non-numerik. Data yang harusnya non-numerik diisi numerik. Misalkan data numerik dan non-numerik itu kayak gini loh. Nah, misalkan ini ada data ya. Ada kolom-kolom data kayak gitu misalkan. Nah, misalkan ini nama. Kemudian ini jumlah. Lalu ini apa nanti? Nah, misalkan nama ini misalkan Joko. Jumlahnya 12.000. Nah, ini file nama dan jumlah ini yang saya kasih warna merah. Ini seharusnya ini adalah file apa? Numerik atau angka. Nah, bagaimana kalau saat ini adalah jumlah file ini ya, ini kan berarti juga numerik ya, atau angka lah, katakanlah seperti itu. Angka ini kita tulis menjadi misalkan Joni atau Tono saja misalkan. Tono. Lalu angka yang seharusnya ini adalah untuk huruf ya, kita misalkan kita tulis pakai numerik 10.000. Nah, apakah hal seperti ini itu bisa diinput atau enggak ke dalam sistem? Nah, ini namanya test of data. Kalau secara manual gimana? Kalau secara sistem seperti apa? Ini contohnya memasukkan data-data yang salah. Nanti akan kita bandingkan. Oh, ternyata kalau kita di sistemnya itu, kalau kita salah dalam menginput, memberikan nomor atau salah dalam menginput itu, maka sistemnya tidak jalan atau sistemnya memberitahu bahwa itu salah. Oh, berarti sistemnya udah bagus. Nah, contohnya seperti itu. Ini test of data. Jadi kita memasukkan data yang benar, memasukkan data yang salah juga. Kalau kita memasukkan data yang benar itu hasilnya seperti apa? Kalau kita memasukkan yang data yang salah itu hasilnya juga seperti apa? Nah,
auditor juga akan melakukan tes atau membandingkan. Kalau data yang salah itu auditor hasilnya seperti apa, kalau data yang benar itu auditor juga menghasilkan data yang benar itu seperti apa, nanti hasilnya yang akan di compare. Itu namanya test of data, ini secara manual ya. Nah, lalu yang kedua, kalau kita ngomong tadi ada beberapa hal yang muncul atau yang bisa dilakukan karena ada EAM. Yang ini ya, EAM nih. EAM ini apa ya? Embedded Audit Module ya, EAM. EAM ini, jadi EAM ini sebuah program yang nanti akan ditanamkan ke dalam program perusahaan. Nah, EAM ini tugasnya adalah menjembatani antara transaksi-transaksi atau proses yang ada di perusahaan ini dengan si auditor. Jadi melalui EAM ini, jadi EAM ini nanti dia bisa ditanamkan ke dalam sistem perusahaan yang dia bisa ngecek nih apakah transaksi itu sudah diinput atau belum, apakah sebuah transaksi itu mungkin kalau nanti ada transaksi yang aneh itu nanti akan bisa langsung dilaporkan ke auditor kayak gitu. Jadi EAM ini merupakan sistem yang program yang dimasukkan ke dalam sistem perusahaan sehingga nanti perusahaan itu bisa memberikan laporan-laporan kepada auditor. Laporan apa aja ya, macam-macam mengenai contohnya laporan dari transaksi-transaksi yang mencurigakan, laporan-laporan mungkin setiap bulan nanti ada laporan dan lain sebagainya. Jadi EAM ini merupakan modul untuk memberikan laporan kepada si auditor, baik secara langsung real time maupun nanti secara berkala. Jadi auditor mungkin minta laporannya di setting 3 bulan sekali, 1 tahun sekali, atau seminggu sekali. Nah, itu bisa. Nah, karena sudah ada laporan-laporan itu sehingga nanti akan muncul teknik-teknik test of data yang seperti ITF, audit hooks, dan lain-lainnya. Lalu kita bahas mengenai parallel simulation. Nah, ini contohnya adalah si auditor itu mengcopy atau meniru program atau sistem di perusahaan. Kemudian sistem atau program tiruan tersebut digunakan untuk memproses transaksi perusahaan. Nah, jadi nanti di perusahaan itu kan dia punya program atau dia punya sistem. Nah, sistem ini nanti akan ditiru oleh si auditor. Jadi yang saya kasih biru ini adalah pihak auditor. Yang saya kasih merah ini adalah pihak perusahaan. Jadi parallel simulation ini seperti apa sih? Sistem yang ada di perusahaan itu di-copy oleh si auditor dan nanti digunakan untuk apa? Digunakan untuk memproses transaksi yang sama. Contohnya seperti ini. Nih. Jadi setelah program itu di-copy ke dalam laptopnya si auditor atau komputernya si auditor. Kemudian nanti ada transaksi nih. Ada transaksi, contohnya ini ada transaksi yang sedang berlangsung nih. Transaksi ini akan diolah oleh auditor. Dan transaksi ini juga akan diolah oleh si sistem dari perusahaan itu.
Nanti hasilnya ini kembali lagi akan di compare atau dibandingkan. Apakah sama atau beda. Ini kan yang ngolah pakai laptop auditor. Nah, sedangkan yang ini yang ngolah pakai punyanya perusahaan. Nah, nanti hasilnya dua hasil ini ya, hasil ini dan ini itu akan dibandingkan. Ini namanya parallel simulation. Jadi softwarenya dulu di copy, dimasukkan ke dalam laptop si auditor, kemudian ada transaksi itu diolah menggunakan laptop auditor dan juga diolah menggunakan laptop perusahaan. Nanti hasilnya itu akan ditandingkan atau dibandingkan lah. Kalau ternyata hasilnya ada yang berbeda, maka auditor akan menaruh kecurigaan. Oh, kok hasilnya berbeda? Siapa yang salah? Nanti auditor akan menggali lagi. Bagaimana sih prosesnya itu, seperti apa sih? Sistemnya itu seperti apa? Nah, nanti auditor akan mencari tahu ini sebenarnya yang tidak berjalan dengan baik itu di bagian mana. Nah, auditor akan mencari-cari hal yang seperti itu. Ini parallel simulation. Nah, karena tadi ada IAM, maka akan muncul yang namanya ITF, Integrated Test Facility. Nah, ITF ini seperti apa? Gampangannya seperti ini. Jadi kalau ITF itu nanti ya, ini di sini ada clue-nya nih. Nih. Jadi kita nanti akan membuat atau menerapkan dalam ITF data ya. Data simulasi atau data palsu. Nah, data palsu ini bisa apa? Seperti konsumen palsu. Misalkan apa lagi? Departemen palsu. Apalagi mesti transaksi penjualan palsu dan lain-lain. Transaksi seperti itu. Ini akan coba dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Nah, tetapi nanti kan kalau kita memproses transaksi palsu ini, nanti apakah dia bercampur dengan transaksi yang asli? Itu jawabannya adalah tidak. Dia tidak akan mempengaruhi transaksi asli. Kenapa? Karena melalui EAM ini nanti sudah dipisahkan. Dipisahkan apa? Mana yang asli dan palsu. Nanti kalau yang asli ini masuknya ke laporan perusahaan. Kalau yang palsu ini laporan auditor. Kayak gitu. Jadi apakah nanti kalau kita memasukkan penjualan palsu nanti akan berdampak ke penjualan perusahaan? Berarti penjualan perusahaannya nggak asli semua dong. Ada tipuan dong? Enggak, karena di sistem itu melalui EAM itu sudah bisa dipisahkan ya, mana yang transaksi asli dan transaksi palsu. Tentu saja yang transaksi palsu ini akan diberi kode khusus yang menunjukkan bahwa dia itu transaksi yang palsu. Tapi karyawan di perusahaan itu dia tidak tahu kalau transaksinya itu palsu, sehingga dia kalaupun ada transaksi palsu diproses atau di input seperti dia menginput transaksi yang asli. Nah, nanti gambarnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, ada yang namanya ini transaksi asli. Nah, kemudian yang ini yang palsu. Yang merah itu yang palsu, yang hitam itu yang asli. Nah, transaksi
palsu dan asli ini sama-sama di proses oleh sistem komputer ini. Sama-sama diproses. Nah, tapi nanti itu hasil di perusahaan itu akan dibedakan. Dibedakan kemana? Dibedakan bahwa kalau yang palsu itu nanti akan muncul laporan sendiri, laporan transaksi palsu. Sedangkan yang asli itu akan muncul sendiri, laporan transaksi asli. Kayak gitu. Sehingga laporan antara laporan yang palsu dan yang asli itu tidak jadi satu. Kayak gitu. Nah, lalu auditor di sini ya, auditor ini, si auditor ini juga akan membuat proses, dia akan memproses sendiri atau menghitung sendiri kalau ada transaksi palsu seperti itu akan diproses dan menghasilkan laporan yang seperti apa. Nah, nanti yang akan dibandingkan tuh yang mana? Yang akan dibandingkan itu adalah yang ini. Hasil proses auditor secara manual itu akan dibandingkan dengan hasil transaksi oleh perusahaan secara elektronik, dibandingkan. Yang dibandingkan yang mana? Yang transaksi palsu. Kayak gitu. Jadi ada transaksi palsu nih, ini dimasukkan ke dalam sistem oleh si karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan nggak tahu kalau itu transaksi palsu, sehingga dia memperlakukan transaksi palsu itu ya seperti transaksi asli. Fungsinya untuk apa sih? Ya untuk melihat di sistem perusahaan itu apakah sudah berjalan dengan baik atau enggak. Sistem itu yang namanya orang yang mengoperasikan atau karyawannya itu sudah berjalan dengan baik enggak, kalau ada transaksi seperti ini diapakan, kayak gitu loh. Bagaimana menginputnya. Nah, lalu juga yang kedua adalah yang namanya sistem itu ya berarti selain manusia menginput juga ada software atau alat inputnya atau program yang tertanam di dalam sebuah laptop atau komputer perusahaan. Apakah program itu sudah berjalan dengan baik atau software itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah itu. Jadi transaksi palsu ini akan diinput secara elektronik oleh perusahaan dan juga akan dihitung secara manual oleh auditor. Nanti akan dibandingkan hasil perhitungan manual auditor dan juga hasil dari sistem. Ini seperti apa. Kalau ada perbedaan kok nggak sama, nah berarti ada salah satu yang menghitungnya nggak benar. Nah nanti siapa nih yang menghitungnya atau memprosesnya nggak benar, itu akan dikaji ulang. Di bagian mana sih yang nggak benernya, kayak gitu. Ini ITF. Lalu lanjut ke snapshot teknik. Snapshot teknik ini apa? Ini kata kuncinya. Jadi snapshot teknik itu nanti ada transaksi-transaksi, misalkan transaksi 1, 2, 3, 4. Nah ini ada macam-macam transaksi nih. Lalu ada dari transaksi nomor 1, 2, 3, 4 ini ada transaksi-transaksi yang diberi kode khusus. Misalkan transaksi yang diberi kode khusus adalah transaksi nomor 2 ini ya. Nah, transaksi nomor 2 ini diberi kode khusus. Diberi kode khusus. Diberi kode transaksi nomor 2 ini. Nah, kalau perusahaan memproses transaksi nomor 1, transaksi nomor 1 nih, transaksi nomor 1 diproses. Nah, maka nggak muncul apa-apa. Begitu transaksi nomor 2 diproses, nanti dia akan memicu yang namanya snapshot. Nah, snapshot ini nanti akan memberitahu ke auditor bahwa oh ini transaksi nomor 2 ini, transaksi nomor 2 sudah diproses. Nah, nanti processingnya ini melewati bagian apa aja itu akan direkam oleh EAM. Dan nanti si auditor akan diberikan laporan bahwa transaksi nomor 2 ini sudah diproses. Transaksi nomor 2 sudah diproses. Dan dari proses itu transaksi nomor 2 ini melewati prosedur
prosedur apa saja. Kayak gitu. Ini ya. Ini snapshot. Jadi tujuannya untuk apa? Ya tujuannya sebenarnya lebih ke untuk mengetahui proses ini. Apakah sebuah transaksi ini sudah diproses secara benar atau enggak? Sudah melewati tahapan-tahapan proses secara benar atau belum? Nah, itu ya. Itu snapshot teknik. Nah, lalu yang selanjutnya adalah scarf. Scarf ini apa nih? Kata kuncinya monitor and collect transaction data with audit significance. Nah, kalau dalam scarf ini ya, scarf ini nanti dia akan memonitor. Dia akan memonitor apa yang dimonitor? Transaksi-transaksi yang aneh, katakanlah seperti itu. Jadi transaksi-transaksi yang tidak biasa. Nah, transaksi-transaksi yang tidak biasa itu transaksi yang seperti apa? Misalkan mungkin yang kalau kita ngomong mengenai kredit, maka limit kreditnya sudah di atas limitnya tapi dia masih bisa diproses. Atau mungkin transaksi-transaksi yang sebenarnya akunnya sudah dihapus kok tiba-tiba muncul lagi kayak gitu. Nah, itu merupakan transaksi-transaksi yang bisa memicu scarf itu tadi. Jadi ini kalau mau saya tuliskan ini transaksi yang apa ya? Yang pertama mungkin yang nilainya di luar limit. Nilainya di luar limit. Contohnya seperti apa? Misalkan batas kredit misalkan batas kreditnya hanya 100 juta. Tapi ini ada transaksi kredit 110 juta. Nah, nanti akan memicu scarf. Dia akan ngomong, ini loh ada transaksi kok di atas 100 juta. Nah, contohnya kayak gitu. Ini di luar limit. Di luar limitnya artinya bisa di atas atau bisa juga di bawah. Transaksi-transaksi yang seperti apa? Misalnya akun yang tidak aktif. Misalkan ada akun-akun yang tidak aktif kok tiba-tiba muncul. Nah, ini bisa memicu scarf. Nomor 3, transaksi seperti apa? Misalkan kebijakan transaksi yang di luar kebijakan perusahaan. Nah, misalkan perusahaan itu tidak pernah memberikan bonus ke karyawan. Kebijakannya seperti itu. Nah, ternyata ada transaksi yang memberikan bonus ke karyawan berupa saham atau berupa uang atau berupa mobil dan lain-lain. Nah, ini akan memicu yang namanya scarf ini ya, scarf kayak gitu. Nah, kalau scarf ini nanti yang dia laporannya bisa disetting apakah mingguan, bulanan atau periodically, katakanlah gitu. Mungkin bisa sebulan baru ngasih laporan. Jadi ini yang kalau scarf ini kita ngomong mengenai laporan. Jadi secara terus menerus kalau ada transaksi-transaksi yang transaksinya misalkan seperti ini transaksi seperti ini, itu nanti akan segera dilaporkan. Di dalam EAM itu sendiri. Jadi EAM ini menangkap, ini ada transaksi yang mencurigakan, ini ada transaksi yang di luar batas limit, ada transaksi penghapusan aset. Nah, misalkan kayak gitu. Loh, aset kok tiba-tiba dihapus, ada apa? Nah, kayak gitu. Ini dilaporkan ke auditor. Jadi nanti
si auditor ini akan menerima laporan, misalkan bulanan ataupun nanti 3 bulanan atau mingguan atau lain-lain. Jadi akan terus-menerus continue. Ini namanya scarf. Nah, kalau audit hooks ini sama seperti scarf. Tapi apa yang berbeda? Yang berbeda adalah audit hooks ini akan memberikan warning ke auditor secara real time. Nah, jadi dia akan memberikan auditor warning secara real time. Misalkan saat ini di perusahaan sedang terjadi transaksi, misalkan transaksi misalkan di atas batas kredit. Ada perusahaan memberikan kredit ke customer tapi nilainya di luar batas limit. Misalkan kreditnya seharusnya 100 juta, dia diberi 150 juta. Nah, maka pada saat itu juga ini si EAM-nya ini akan memberikan warning ke auditor. Jadi mungkin di laptopnya auditor akan menyala merah, ding 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 ding. Oh, ini loh sedang terjadi transaksi yang tidak semestinya atau transaksi di luar batas limit. Nah, kayak gitu. Ini audit hooks. Itu. Tapi jelas untuk bisa menjalankan audit hooks dan lain-lain ini kata kuncinya harus disetting. Misalkan kalau tadi mengenai kredit limit, ya berapa sih batas kredit limit? Itu bawahnya berapa, atasnya berapa, plafonnya berapa, kayak gitu. Misalkan transaksi-transaksi tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan itu yang seperti apa? Nah, ini harus dijelaskan dulu, dimasukkan ke dalam sistem dulu. Sehingga nanti kalau ada transaksi yang mencurigakan, sistem itu akan tahu atau akan mengenali, oh ini ada transaksi mencurigakan nih. Nah, maka akan segera dilaporkan ke auditor. Akan segera ya, secara real time. Real time ini langsung seketika itu juga. Kalau sekarang transaksi ya berarti sekarang juga diberitahukan ke auditor. Kalau yang scarf ini enggak secara langsung, tapi dia memberikan laporan per bulan, per tahun. Ini loh laporan bulan kemarin, misalkan per bulan. Ternyata tanggal ini ada transaksi mencurigakan, kayak gitu. Kalau audit hooks ini langsung real time. Jadi begitu ada transaksi mencurigakan langsung dilaporkan ke auditor, kayak gitu. Jadi laporannya berubah seperti itu. Kemudian yang terakhir, CIS. Nah, CIS ini seperti apa? CIS ini dia mirip seperti scarf ya. Jadi ini disebutkan ya, monitor and collect transaction data with audit significance. Jadi sama seperti scarf tadi ya. Nah, sama seperti scarf, tapi dia juga punya persamaan dengan parallel simulation. Jadi transaksi. Jadi gini, CIS ini merupakan gabungan adalah parallel simulation atau simulation. Parallel simulation ditambah dengan scarf tadi. Ini ya. Nih. Jadi gimana maksudnya? Nah, maksudnya itu kalau ada transaksi yang seperti ini ya. Transaksi yang mencurigakan. Transaksi yang mencurigakan, gitu aja kita ngomongnya lebih enak. Nah, kalau ada transaksi yang mencurigakan, ini akan langsung dilaporkan dan transaksi tersebut akan diproses oleh program simulasi auditor. Nah,
ini parallel simulation ini. Jadi paham ya. Jadi kalau CIS ini apa? CIS ini ya gabungan antara parallel simulation dan SCARF, khusus untuk transaksi-transaksi yang mencurigakan. Jadi misal kalau ada transaksi mencurigakan, itu kalau SCARF itu kan langsung dilaporkan nanti per bulan, per tahun. Nah kalau CIS ini enggak, kalau ada transaksi mencurigakan nanti dilaporkan, dan juga transaksi mencurigakan itu nanti akan diproses oleh apa? Oleh software dari parallel simulation program ini. Jadi program yang ini ditiru menjadi ini, menjadi yang parallel simulation ini. Nah, itu ditanamkan ke dalam si EAM-nya ini. Nanti kalau ada transaksi yang mencurigakan nih, ini transaksi mencurigakan, diproses, EAM-nya nih tahu, oh ini ada transaksi mencurigakan. Nah, kemudian transaksi ini akan diproses nih. Diproses melalui apa? Diproses dengan bukan dengan software yang ini, tapi dengan software yang biru ini. Diproses dengan ini nanti akan muncul output. Nah, outputnya ini nanti yang akan dilaporkan ke auditor. Kayak gitu. Apakah outputnya yang ada di sini itu sesuai dengan output yang ada di perusahaan atau enggak. Jadi ini khusus untuk transaksi-transaksi yang dianggap mencurigakan. Kalau transaksi yang tidak mencurigakan ya tidak akan diproses oleh si CIS ini. Kayak gitu. Oke, itu aja untuk hari ini, dan semoga harinya selalu menyenangkan. Dadah.